Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Camat 10 Koto, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 10 Koto, yang kami hormati Bapak Kapolsek 10 Koto, kami hormati Bapak dan Ramil 10 Koto, yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda 10 Koto, yang kami hormati Yang Wali Nagari, Peninjauan dan dari nagari yang lain, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Instansi, Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah pengajian peringatan Isra dan Mi'raj, yang insyaallah semua kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Kalaulah sekiranya kita hitung satu persatu nikmat Allah itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tanya cikgu, saja ibu duduk di musaji, lah barangkali ibu menginjau anakku. Hai Bapak, salamu apa juga di musaji, lah barangkali mayui oksigen. Hai Bapak, untuk hal yang seperti itu saja tak sempat awak mentong. Ya Bu. Selama kita tidur di malam hari, mata kita terpejam, tapi jantung kita tetap berdetak. Jantung tetap mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selama kita tertidur, mata kita terpejam, paru-paru kita terus menghirup dan mengeluarkan udara. Siapa yang membekerjakan jantung dan paru-paru itu, Bapak Ibu? Tiada lain dan tiada bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Awak suruh tentu awak baranti ini Pak Ibu, dah kabaranti je Pak. Tentu awak baranti lah. Barantinya tak kabaranti. Awak suruh kaji, tapi yang cikgu jadi kaji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semakin kita banyak bersyukur, maka semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa bimbingan beliau, Islam tidak akan sampai ke Sumatera Barat. Islam tidak akan sampai di Kecamatan 10 Koto. Tidak akan mungkin angin dari Timur Tengah membawa Islam. Tiba-tiba sudah datang saja Islam di sini. Tidak mungkin berbaik. Bagaimana Islam itu bisa sampai kepada kita, hidayah itu bisa sampai kepada kita? Karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perjuangan orang-orang soleh terdahulu yang mereka tak kenal lelah, mereka korbankan apa saja, jiwa mereka, harta mereka, waktu, tenaga, pikiran, semua mereka korbankan. Akhirnya sampailah Islam ke Kecamatan Sapuluh Koto. Awal ada berhubungan dulu sana, ada orang Arab. Ya tak bu? Ada ibu di suku orang Arab. Ada orang Arab di sekolah. Yang keturunan Arab, yang bantu orang Arab. Ambo Ustaz, memang tak keturunan Arab Ustaz, tapi bantu orang Arab. Ibu aku mancung, bibi aku kete, kulit aku putih Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan zaman dahulu tidak ada pesawat, tidak ada jet, tidak ada sebuah kendaraan yang bisa berjalan dengan kecepatan yang tinggi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diangkat ke langit ila Sidratil Muntaha, nanti diturunkan lagi ke bumi. Siapa yang punya kerjaan Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak dari Makkah ke Baitul Maqdis atau ke Palestina itu lebih 1000 kilo. Lebih 1000 kilo. Dalam waktu satu malam, kalau orang melakukan perjalanan dengan kuda atau melakukan perjalanan dengan onta, tidak akan mungkin semalam bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya ayat itu dibuka oleh Allah dengan Subhanallah, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Sebuah peristiwa yang betul-betul menakjubkan. Tidak bisa kita bayangkan dengan nalar kita, tidak bisa kita bayangkan dengan logika kita, tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Subhanallah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu untuk melakukannya. Jadi kalau Allah Bapak Ibu berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Bapak Ibu ingin pergi ke Mekah, jarak dari Mekah, dari Sumatera Barat ke Mekah lebih dari ribuan kilo. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Bisa umroh, bisa haji. Kalau Allah berkehendak, tidak mungkin. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis, sebelum Nabi di take off berangkat dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi dioperasi. Jadi operasi itu sudah ada sejak dahulu. Siapa yang mengerjakannya? Malaikat Jibril. Jadi kalau Pak Dokter hari ini mengoperasi, dahulu ternyata Malaikat Jibril pernah mengoperasi Nabi, membelah dada Nabi. Nah kemudian apa dilakukan oleh malaikat? Malaikat mencuci hati Nabi, membersihkan hati Nabi, memasukkan hikmah dan iman ke dalam hati Nabi. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, poin pertama dari hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, seseorang ketika dia ingin menerima sebuah perintah, maka dia mesti bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dulu hati. Kalau hati Bapak Ibu tak berhasil, aku yakin apa itu pagi kau nak kadul ibu sendiri. Ya tak Bu? Masuk undangan melalui WA.
undangan kami kirim melalui WA atau apa ibu kok masa ini undangan acara WA saja tidak ada yang tanya ke awak amu nak hibur itu kalau hati tidak barasia. Tapi kalau hati barasia walaupun lewat WA karena acaranya mendadak tibu lagi bukti hati kita bersih. Kalau tak percaya belah dada. Tak ada hati barasia. Bagi cerita kau tak ada hati barasia, kami itu lahir secara dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibaratkan gelas ini, galeko kalau nyolah isi, maka nanti akan kita isi air lagi, maka air yang di dalamnya akan tumpah. Tasera Allah ayatuka, tasera Allah ayatuka dua. Tapi kalau gelas ini kosong, kita isi, maka tertinggallah air di gelas ini. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Hilangkan semua keangkuhan kita, hilangkan semua kesombongan kita, hilangkan semua keakuan kita. Kalau kemenangan kaji awak hilangkan dosa-dosa Bapak Ibu. Hilangkan kesombongan awak, hilangkan keangkuhan awak, hilangkan keakuan awak. Kenapa? Karena dahulu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah kata Allah, tatkala kami perintahkan kepada malaikat dan jin agar mereka menundukkan diri mereka kepada Adam, fasajadu illa iblis. Maka para malaikat menundukkan dirinya kepada Adam illa iblis. Kecuali membaca ayat itu Nabi buat garis di tanah. Lalu kemudian Nabi buat simpang-simpang di garis itu. Ada cabang-cabangnya. Kata Nabi SAW, inilah dia jalan yang lurus itu. Kemudian ada simpang-simpangnya. Setiap persimpangan ini kata Nabi ada setan yang selalu menggoda manusia agar mereka tergelincir dari jalan yang lurus. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu, kalau lagi sejalan awak, insya Allah salamai awak, salamai dunia akhirat. Tapi kalau jalan Allah mulai menyimpang, Allah banyak godaan, Allah banyak fitnah kawan, tanda ini tak selesai. Tanda awak sedang dalam godaan dan gangguan syaitan. Kalau Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dari peristiwa pertama pembedahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembersihan hati, tazkiyatun nufus, bagaimana jiwa kita ini bersih, bagaimana hati kita ini bersih, hilangkan iri, dengki, hasad, segala macam sifat-sifat yang tidak baik, buang semuanya Bapak Ibu. Kalau kita ini menjadi hamba yang spesial di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah itu ada tiga. Pertama ibadah lisan, yang kedua ibadah jasad, yang ketiga ibadah hati. Siapa waktu ibadah hati? Awak redha dengan keputusan Allah, itu ibadah hati. Awak ikut bersyukur ketika kawan mendapatkan nikmat, itu ibadah hati. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kok nampak kawan awak tapi nikmat? Apa yang mesti kita lakukan? Masalah semua. Apakah auto baru doang? Mulai terasa. Saya dah semua. Lebih rumah baru dulu. SMS. Susah mencari orang sana mencari orang sana mencari orang susah. Kok susah kawan? Silahkan dia cerita tuan. Tak boleh dari pertama susah begini kan? SMS. Jadi orang mungkin mesti kita bersihkan hati. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah,
sampailah Nabi ke Baitul Maqdis, ilal Masjidil Aqsa. Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Kenapa Allah transitkan dulu Nabi ke Masjidil Aqsa? Kenapa Allah tidak langsung angkat Nabi dari Masjidil Haram, saya naik ke atas langit? Tapi Allah transitkan dulu di Masjidil Aqsa. Maka kata Syekh Safir Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya, apa kata beliau? Ada hikmah yang sangat penting. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam transitkan dulu, Allah Subhanahu Wa Taala transitkan dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis, agar umat Islam selalu menjadikan Baitul Maqdis perhatian mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya tak sampai tarikh Baitul Maqdis itu Bapak. Kenapa? Karena sampai hari kiamat Baitul Maqdis itu akan selalu diperebutkan oleh orang beriman dan oleh orang Yahudi. Kolah lebih parang 3 bulan. Dah lebih 100 hari perang di Gaza, perang di Palestina. Sudah lebih memakan korban 25.000 orang. Ada ibu-ibu hamil ditangkap oleh penjajah Israel, kemudian mereka tebak-tebakan. Coba kamu tebak, apa isi janinnya? Laki-laki atau perempuan? Kata kawannya, saya menebak isinya laki-laki. Kata satu lagi, isinya perempuan. Lalu kata dia, kalau gitu kita buktikan. Dia ambil belati, dibelah perut ibu hamil tadi, dikeluarkan janinnya, dijadikan sebagai barang untuk tebak-tebakan. Ada anak-anak kecil dibombardir, putus lehernya, putus tangannya, putus kakinya. Ada orang-orang tua yang dibantai, diikat tangannya ke belakang, kemudian digali tanah, dimasukkan ke lubang, dikubur hidup-hidup. Nauzubillah. 2 juta lebih hari ini orang Gaza dalam keadaan yang sangat-sangat krisis dan sangat-sangat kritis. Kata Menteri Pertahanan Israel, air tak boleh masuk, makanan tak boleh masuk, gas tak boleh masuk, gasolin minyak tak boleh masuk, semua kebutuhan masyarakat kemanusiaan tak boleh masuk. Jangan berpecah belah. Siapapun nanti yang akan jadi presiden, maka dialah yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pemimpin awak. Dia apa? Siapa lagi awak, saya lagi sama awak, itulah awak. Dia itu Pak. Jadi apa yang cakap lu? Di mau tahu dalam Pakasapuan, sarumah apa dia beda partai, beda pilihan. Ada Pakasapuan 5 tahun. Kalau nggak jawab. Ini gara-gara beda partai, beda pilihan, tak Pakasapuan. Ayah dan anak beda partai, beda pilihan, tak Pakasapuan. Apalah arti politik? Politik hanya pentas kontestasi kekuasaan. Yang awak kok sarung-sarung kuaci awak. Ya dah. Awak sarung-sarung kuaci beda. Tapi dia presiden, ini kena jawab soal. Kita kena presiden besar ibu. Nanti Pak Presiden akan ke Sumatera Barat, akan singgah ke rumah saya. Mana ada? Ada itu. Jadi kita jangan sampai gara-gara pemilu, gara-gara perbedaan pandangan politik berpecah. Tetap kita jaga ukhuwah Islami, ukhuwah Islamiyah. Nah, poin berikutnya Bapak Ibu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah, diangkat dari Baitul Maqdis ila sidratil muntaha. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia. Kata Nabi Adam, selamat kepadamu wahai anakku, selamat datang wahai anakku. Kata Nabi Adam kepada
bertemu dengan Nabi Yusuf yang ganteng yang gagah. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Tahu jawab cerita Nabi Idris. Baak kok Nabi masuk ke Nabi Idris di langit kambing dan bercerita. Allah tahu ceritanya. Ceritanya apa ya? Malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit kambing. Kecil malaikat maut, ya Allah, baca Allah. Ambo di langit, inyo di bumi, inyo manusia. Baca Allah membawa ke langit kambing. Akhirnya Nabi Idris ini ketika Jibril datang kepadanya, katanya, wahai Jibril, aku ingin tetap hidup di dunia. Baca caranya supaya umurmu bisa panjang. Malaikat maut tak mencabik amuk-amuk. Kecil malaikat Jibril, hai Idris, mari ikut denganku ke langit yang kambing. Wak tawi langsung malaikat maut tu tiba di langit kambing. Kecil malaikat Jibril ke malaikat maut, hai malaikat maut, apa kabar? Jibril, aku membawa Idris, Nabi Idris. Dia ingin menghadap kepada, katanya dia ingin ajalnya ditunda dulu. Dia ingin beribadah di dunia. Dia ingin matinya diperlambat. Apa kata malaikat maut? Subhanallah, maha suci Allah. Apalah yang ba'ajalnya supaya Idris ko tiba di langit kambing. Karena Allah sudah cabik nyawanya di langit kambing. Usia memboleh jauh. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan seandainya datang malaikat maut, mana kau pintu maut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bapak ambo malaikat maut? Hah? Kau pintu maut? Pak, ambo malaikat maut. Hah? Lalu jadi menjawab ini ala pingsan awak itu. Kalau nggak ada tentu kena jawab. Boleh mereka mau kamu bawa lu ke lagi? Belum masa talulah cerita kamu. Gimana lagi itu? Tentu stres awak. Nabi Idris dari dunia dibawa oleh malaikat Jibril ke langit keempat. Ternyata disitulah ajalnya Nabi Idris alaihissalam. Dan tak bisa diperlambat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa